Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pemrograman balok sederhana untuk Android ya, menggunakan Godular. Jadi sebelum kita membuat atau memasukkan kode blok untuk programnya, kita mesti mengetahui secara manual atau urutan langkah-langkah di dalam komputer nanti menyelesaikan atau menghitung dari analisis struktur balok sederhana ini. Jadi ini balok sederhana yang sudah kita buat ya. Ini ada P, ada RA, ada RC, nanti juga ada MX di sepanjang balok A sampai C ini ya. Jadi langkah awal ya. Dari analisis struktur ini mesti kita mengetahui kekuatan ataupun kapasitas daripada struktur tersebut ya. Yang dihitung ini adalah momen dan gaya geser atau gaya lintang, ataupun juga nanti ada gaya normal, gaya yang searah dengan sumbu batang, ataupun juga kalau timbul mungkin momen puntir ya. Tapi memang di dalam analisis struktur diusahakan momen puntir ini sekecil mungkin. Nah, karena demikian kita akan menggunakan bantuan komputer ya, ataupun perhitungan secara computerized, maka kita harus mengetahui secara manual terlebih dahulu sebelum kita bisa membuat program, kode program untuk memerintahkan kepada komputer untuk melakukan perhitungan atau analisis strukturnya ini. Nah, dalam balok sederhana ini, maka ini bisa kita lakukan analisis ya, menggunakan persamaan keseimbangan ya, 3 buah persamaan keseimbangan, yaitu sigma momen sama dengan 0. Jadi jumlah momen yang terjadi pada titik A ataupun titik C ini adalah sama dengan 0. Yang kedua, persamaan sigma gaya arah vertikal sama dengan 0. Jadi jumlah seluruh gaya yang bekerja pada balok tersebut ya, ini adalah sama dengan 0. Nah, demikian karena memang suatu struktur ya, ini harus tidak bergerak ya, baik dalam arah vertikal maupun horizontal ya, sehingga jumlah gaya pada arah vertikal maupun horizontal juga sama dengan 0 ya, ini. Dengan 3 persamaan ini, struktur balok sederhana ini bisa diselesaikan atau bisa dicari gaya lintang, gaya geser ataupun momennya. Dari kesamaan sigma momen ini yang kita gunakan, sigma momen di titik A sama dengan 0 ya. Maka dari sini kita ketahui ya, momen yang terjadi atau yang menyebabkan adanya momen pada balok ini adalah ya, kalau kita hitung momen ya, momennya adalah gaya kalikan jarak yang tegak lurus terhadap arah gayanya. Jadi di sini di titik A ini akan ada momen yang dihasilkan dari gaya P kalikan jaraknya ke A, ini adalah A kecil ini, dan juga gaya RC ya, reaksi di C ya, kalikan jaraknya A plus B ya. Di sini menjadi minus karena arah gaya P dengan RAC yang kita buat di sini adalah berlawanan ya. Berlawanan arah, sehingga di sini menjadi minus ya. RA dan RC ini dimisalkan arahnya ke atas semua. Jadi persamaan P kalikan A min RC kalikan A plus B sama dengan 0 ya. Jadi jumlah momen yang terjadi ini harus sama dengan 0, sehingga di titik A ini tidak ada momen karena di sini adalah tumpuan sendi ya. Sendi tidak bisa menahan momen karena harus momennya sama dengan 0. Sebenarnya juga bisa di titik C sama dengan 0 ya, atau sigma momen di C sama dengan 0, sama nanti kita gunakan yang di A. Nah, bisa juga digunakan yang di C. Maka dari persamaan ini
akan didapatkan nilai RC sama dengan P kalikan A per A plus B. Jadi reaksi di C akan sama dengan P kalikan A dibagi A plus B. Kemudian dari persamaan yang kedua, sigma gaya vertikal sama dengan 0, maka akan didapatkan di sini jumlah gaya-gaya yang arah vertikal, yaitu RA, P, dan RC ini sama dengan 0. RA min P plus RC sama dengan 0, maka RA sama dengan P min RC. Sini sudah diketahui dua reaksi RC dan RA. Nah, kemudian dari sini kita nanti bisa menghitung momen di setiap titik di sepanjang balok. Mulai dari A sampai C, ini kita bisa mengetahui momennya. Dan juga kita bisa mengetahui gaya gesernya. Ini gaya geser, kemudian nanti belum saya tulis. Jadi di sini, momen di sepanjang titik ini. Yang pertama adalah pada bagian sepanjang titik A sampai titik B. Atau ketika jarak X, X ini adalah jarak di titik ini terhadap titik A adalah kurang atau sama dengan A, jadi ini bagian di sini. Maka momen di X-nya adalah RA kalikan X. Untuk bagian sepanjang titik A sampai D, momennya adalah RA kalikan X. RA ini reaksi di A kalikan X, jaraknya titik yang akan ditinjau atau ingin diketahui jauhnya atau jaraknya dari titik A. X berjalan dari A. Nah, kemudian untuk MX ini apabila di bagian sini, bagian B sampai C, maka di sini adalah nilainya X di sini lebih dari A, maka bisa kita hitung RA kalikan X sampai sini, karena X-nya di sini, kemudian dikurangi P kalikan jarak di sini. Jarak sini adalah X min A. Jadi di sini MX ketika ada di sini adalah RA kalikan X dikurangi P kalikan X min A. Ini untuk mengetahui momennya. Ini juga bisa dihitung gaya geser atau gaya lintangnya. Belum saya tulis. Nah, gaya gesernya sepanjang titik A sampai B, maka gaya gesernya adalah sebesar RA. Kemudian setelah X lebih besar dari A di sepanjang ini, maka gaya gesernya adalah RA min P atau sama dengan nilai RC. Nah, ini persamaan-persamaan yang nantinya akan kita gunakan di dalam kode program, yang di dalam kotak merah inilah, yang sementara nanti yang gaya gesernya belum termasuk ya. Ini yang akan kita masukkan di dalam perintah kode programnya. Cuma karena kita akan menggunakan komputer untuk menghitung persamaan tersebut, jadi kita harus memberitahu dulu tentang ini. Apa itu P, apa itu A, RC, MX, RA, RC. Ini harus diberitahukan ke dalam komputer. Dan juga bagaimana kita memerintahkan kepada komputer secara urut apa yang harus dia kerjakan. Di sini kita membutuhkan yang disebut dengan flowchart atau bagan alir. Nah, di sini bagan alir atau flowchart. Yang pertama, kita perintahkan kepada komputer untuk membaca nilai A, B, P, dan X. Ini data awal yang harus diketahui untuk bisa menghitung
analisis struktur balok sederhana ini. Di dalam perintahnya atau di dalam pelaksanaannya nanti ini kita menyediakan kalau di sini adalah text box di mana nanti user akan memasukkan nilai A, nilai B, nilai P dan nilai X-nya. Ya, input memasukkan nilainya, yang digunakan adalah dengan text box. Text box digunakan untuk user memasukkan nilai-nilai ini. Nah, setelah itu, setelah komputer membaca nilai A, B, P dan X-nya ini, maka bisa kita perintahkan untuk mulai menghitung RC, RA, MX-nya. Jadi tadi di awal kita lihat bahwa MX ada nilai yang dimana X kurang dari A dan X lebih besar dari A. Maka di sini nanti kita beritahukan kepada komputer bahwa dia harus memilih yang pertama apakah nilai X-nya yang dimasukkan di langkah pertama ini dibandingkan apakah dia lebih besar atau sama dengan lebih kecil atau sama dengan A, ataukah X-nya ini lebih besar daripada A. Nah, di sini kita memberitahukan kepada komputer untuk melakukan pilihan. Nah, di dalam bahasa pemrograman disebut dengan pencabangan atau kontrol. Ya, biasa merupakan if then else, if then saja nanti dengan pilihan dan disimbolkan dengan wajik atau diamond. Ya, kita lihat untuk secara simbolisnya. Ya, ini simbolisasi dari ini. Baca A, B, P, X ini menggunakan sejalan genjang. Ya, lambangnya, simbolnya. Ya, sebelumnya ini mestinya ada mulai gitu ya, tapi tidak saya tuliskan di sini. Kemudian urutannya disimbolkan dengan panah. Ya, kemudian di sini ada ya, menghitung nilai RA, RC-nya. Ya. Dengan bersamaan nanti bagaimana kita menuliskan di mana sendiri. Ya. Kemudian inilah ya, setelah menghitung RC dan RA sebagaimana tadi, kemudian ada pilihan apakah X kurang atau sama dengan A. Ya. Maka kalau ya, nah ini tidak, kalau tidak ya, ini X tidak lebih kecil atau tidak sama dengan A, yang berarti X lebih besar dari A, maka pilihannya adalah menghitung MX-nya adalah hitungan di X lebih besar dari A, RAX min P kalikan X min A. Sedangkan jika X memang benar kurang atau sama dengan A, di sini MX sama dengan RA kalikan X. Kemudian selanjutnya kita bisa tulis hasilnya. Tulis hasilnya sama-sama apakah hasilnya MX yang pertama atau yang kedua, ini kita tulis. Kita bisa tulis RA, RC dan MX. Nah, di dalam menulisnya ini nanti ini bisa menggunakan kode blok program yang dijadikan satu. Nah, di dalam kodular ini nanti kita akan menggabungkan ini semua, menghitung RC, RA, MX dan membandingkan ini dalam if then else. Ya. Kemudian di sini bisa dimasukkan dalam kode hitung menggunakan tombol ya, button.